Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kemanusiaan adalah salah satu dari 4 ras puncak. Siapapun yang dapat digolongkan sebagai jenius ketiga dalam daftar pembunuhan mereka harus memiliki bakat, kekuatan mental, dan perjumpaan yang luar biasa, seperti Kaisar Sevenblade. Perlombaan robot telah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki 7 bilah harta karun, dan yang lainnya seperti Space Grass Doll. Dia seharusnya juga mendapatkan beberapa warisan khusus dari Master Alam Semesta sebelumnya. Warisan yang dia dapatkan kemungkinan besar berasal dari kekuatan tertinggi alam semesta, dewa leluhur, dan itu adalah warisan tertinggi. Kaisar Lifefall berkata, jika dia terus tumbuh, dia pasti akan menjadi makhluk yang menakutkan dalam kemanusiaan. Kita harus membunuhnya, buat dia jatuh, bahkan jika gurunya membalikkan waktu dan ruang untuk menghidupkannya kembali, biaya menghidupkan kembali seorang prajurit yang dekat dengan kaisar yang tak terkalahkan dan dengan warisan yang mengerikan, pasti akan sama dengan menghidupkan kembali seorang ksatria. Dan hartanya, 7 pedang, bersama dengan cengkeraman ruang angkasa dan hal-hal lain, akan datang kepada kita. Lifefall memandang tim jauh yang dipimpin Kaisar Sevenblade. Kaisar 7 bilah membawa 7 bilahnya di punggungnya dan melayang di angkasa, menatap bintang yang disegel jauh, tidak bergegas sama sekali. Siap-siap, Lifefall memerintahkan secara diam-diam. Perlombaan robot sangat ketat dan teratur, mirip dengan ras paling terorganisir di seluruh alam semesta, dengan karakteristik AI yang hidup, mereka sangat sinkron. Otoritas tertinggi di sini adalah Kaisar Lifefall, yang lain akan mengikuti perintahnya sepanjang jalan. Adapun ras lain di bawah Kam Otomat, mereka juga telah memperoleh sistem dunia virtual dari mereka, hadiah yang diberikan di dalam membuat mereka tunduk juga. Targetkan Kaisar 7 bilah. Formasi ke-6. Aktifkan menara pemisah. Menyerang. Ketika Ratu Serangga Nanchen, Dalong, Sevenblade, dan Kaisar Lifefall sedang menonton pertarungan, bintang yang disegel itu terlempar begitu rendah hingga mendarat di wilayah bahaya. Saat itu mengenai bagian itu, banyak kaisar langsung jatuh, menyebabkan ketakutan di antara yang lain. Item. Cincin dunia. Tangkap mereka. Puluhan mayat hidup yang jatuh telah meninggalkan banyak barang yang sisanya diperjuangkan untuk mendapatkannya. Haha, daerah bawah berbahaya. Itu dipenuhi dengan energi gila menara bintang itu sendiri. Begitu seseorang menyentuhnya, dia akan jatuh. Biasanya sangat sulit bagi kita untuk membunuh kaisar lain. Namun, sekarang selama kita mengetuk mereka ke daerah itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Membunuh. Sebagian besar Undiings yang baru saja melarikan diri dari wilayah berbahaya segera mulai bertarung habis-habisan. Sementara mereka mungkin tetap berada dalam kelompok mereka ketika mereka bergegas menuju bintang yang disegel, sekarang, semuanya benar-benar berantakan. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup, karena mereka menjauhkan diri dari bintang yang disegel. Kam-kam mulai bertarung satu sama lain, semua tim hilang. Hanya kam-kam pada umumnya yang tersisa. Gemuruh, gemuruh, senjata roh, serangan jiwa, serangan energi, serangan senjata otomat, di tengah-tengah ruang yang terfragmentasi, beberapa prajurit yang tidak beruntung didorong ke daerah berbahaya dan langsung dihancurkan. Tangkap mereka semua, haha, aku sudah menunggu saat ini. Bintang yang disegel bukanlah sesuatu yang bisa aku dapatkan, tetapi menggunakan wilayah berbahaya, aku benar-benar dapat membunuh banyak kaisar Kam lainnya. Aku dapat dengan mudah mendapatkan puluhan miliar hingga ratusan miliar. Raksasa manusia 6 bersenjata terbunuh dengan penuh semangat. Apakah itu manusia, robot, iblis atau serangga, atau ras lain yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua membunuh dan meraih apapun yang mereka bisa. Ini gila, bintang yang disegel hanya bisa memiliki satu pemilik. Oleh karena itu, banyak yang akan mati karenanya. Luo Feng melihat sekeliling ke daerah berbahaya di bawah. Tapi wilayah itu dapat dengan mudah memusnahkan kaisar-kaisar ini dengan tubuh abadi, ini adalah kesempatan langka. Batas kaisar itu telah habis. Tiba-tiba, lampu hijau giok berdesir, langsung menutupi ruang yang luas, memukau lebih dari 100.000 kaisar. Luo Feng dan Heavy Arrow sama-sama tercengang, dan mereka menoleh. Di kejauhan, Lifefall memimpin tim robotnya dengan lebih dari 100 prajurit robot. Mereka semua memegang menara setinggi 3 meter seperti senjata, dan Kaisar Lifefall memiliki menara yang tingginya hampir 20 meter. Ada hampir 900 kaisar lain yang secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka, setiap 8 atau 9 dari mereka mendukung setiap prajurit otomaton, menciptakan energi yang menakutkan untuk dituangkan ke menara. Lebih dari 100 menara, semuanya mengeluarkan jaringan nadi mengerikan yang berkumpul di menara besar Kaisar Lifefall. Setelah itu, satu riak cahaya hijau giok berdenyut melalui area tersebut dan menembak lurus ke arah tim Sevenblade. Menara pemisah.
Ekspresi tenang Seven Blade yang biasa tiba-tiba sangat berubah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Para otomat akan habis-habisan untukku. Bakar, bertindak sesuai rencana yang kukatakan tadi, dia berteriak dengan marah. Sebagai salah satu dari 9 kekuatan super di sini, Seven Blade sudah menyiapkan rencana untuk menyerang dan bertahan sebelumnya. Tak satu pun dari kaisar di bawahnya yang ragu-ragu. Sisi otomat membidik lurus ke Seven Blade. Jika mereka tidak bertindak, dia pasti akan mati. Namun, riak dari serangan itu saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, semua prajurit kam manusia secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka. Hal yang aneh adalah, mereka menyebarkan energi dari tubuh abadi mereka yang terbakar ke udara. Howl, Seven Blade membuka mulutnya yang besar. Sebuah sungai emas melesat keluar. Sungai emas ini memiliki banyak patung binatang purba di sepanjang sisinya, di mana ada patung dewa binatang juga. Di tengahnya, ada tempat yang tandus. Saat ditembakkan, ia langsung menelan semua energi yang tersebar dari perkemahan manusia. Rumble, energi mengalir masuk. Sungai kuno menelan semua energi dan meletus, langsung menyebarkan jaring emas tak berbentuk yang sepenuhnya menutupi lebih dari 1000 prajurit kam manusia. Gemuruh, sinar hijau giok yang ditembakkan dari menara pemisah mengenai jaring emas, gambar binatang purba muncul di seluruh jaring emas. Ini benar-benar dewa leluhur. Loival menggertakkan giginya di tempat kejadian, tebakanku benar. Ini adalah pertama kalinya Seven Blade mengungkapkan sungai emas kuno. Luo Feng tercengang. Menara pemisah adalah senjata super dari ras otomat, dan harganya sebanding dengan harta karun sejati. Namun dia tidak mengharapkan Seven Blade untuk mengambil sungai emas kuno. Hanya energinya dan proyeksi binatang buas tentang, membuat semua prajurit di sana tahu bahwa ini adalah harta yang menakutkan. Orang harus tahu bahwa otomat Loival telah lama mempersiapkan rencananya dan melepaskan serangan terkuatnya. Dan meskipun Seven Blade bereaksi di tempat, dan jumlah energi abadi yang dibakar oleh perkemahan manusia jauh dari sisi otomat, jaring yang terbentuk dari sungai emas masih cukup kuat untuk meredakan serangan dari menara pemisah. Jelas pertahanan sungai emas jauh melebihi menara. Kuat, menakutkan. Banyak mayat hidup semuanya terkejut, kehilangan semua kepercayaan untuk mendapatkan bintang yang disegel. Membunuh. Keempat kubu berada dalam perang habis-habisan. Hampir 100.000 prajurit bertempur dan membunuh dengan gila-gilaan, dan prajurit manapun yang tertangkap dekat dengan wilayah bahaya karena perkelahian itu langsung jatuh. Weng. Ruang runtuh di sekitar mereka. Banyak jalan keluar muncul di mana-mana, dan ribuan di antaranya terlihat. Puluhan ribu pintu keluar telah muncul. Siapapun yang melihat sejarah jatuhnya bintang tersegel akan tahu bahwa begitu pembunuhan menjadi terlalu ekstrim di area tersebut, banyak jalan keluar akan muncul dan setiap pintu keluar mengarah ke ruang terlarang individu. Seseorang dapat dengan cepat menuju ke salah satu dari mereka dan meninggalkan daerah itu. Selama satu kiri, mereka bisa melarikan diri. Kabur. Ayo cepat dan pergi. Prajurit yang lebih lemah benar-benar terkejut oleh kegilaan itu, menuju ke pintu keluar terdekat dan pergi. Membunuh mereka semua. Tidak akan ada kesempatan lagi jika mereka melarikan diri. Batas kaisar dan kaisar puncak bagaimanapun akan habis-habisan. Mereka ingin memanfaatkan wilayah berbahaya untuk membunuh sebanyak mungkin untuk mengambil semua harta dan sisa-sisa mereka. Bagi mereka, tidak akan pernah ada kesempatan yang begitu mudah untuk membunuh begitu banyak kaisar. Meskipun Luo Feng telah datang ke sini, dia tidak tergila-gila dengan bintang tersegel seperti yang lainnya. Bahkan untuk membunuh kaisar lain, dia tidak begitu tertarik. Jika ada minat sama sekali, itu hanya terhadap seluruh menara bintang itu sendiri. Panggilan itu melebihi armor raja, bahkan papan black metal. Namun saya tidak bisa menjadi tuannya. Saat saya datang begitu banyak terjadi, dan bintang yang disegel bahkan jatuh, pikir Luo Feng. Dia tidak menganggap ini sebagai kebetulan sama sekali, tentang panggilan kuat yang membawanya ke sini dan fakta bahwa bintang itu memilih untuk jatuh hanya ketika dia datang. Apakah ada kebetulan seperti itu di alam semesta? Mungkin begitu, tapi kemungkinannya sangat kecil. Luo Feng percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa di sini. Karena pemanggilan menara bintang yang disegel secara alami tidak terlalu menarik baginya. Karenanya, dia hanya mengikuti dan berbaur dengan tim, dan ketika mereka bergegas, dia juga melakukannya. Sampai dia sampai ke bintang yang disegel, dia tidak berlari secara acak, dan hanya tinggal dekat dengan Kaisar Tian Chen dan Changqi bersama dengan prajurit kuat lainnya. Kemudian, ketika bintang memasuki daerah berbahaya, dia melarikan diri bersama dengan kelompok besar. Secara keseluruhan, dia hanya ikut-ikutan dan bercampur dengan tentara, diam-diam mengamati segala sesuatu dan melihat apakah ada perbedaan antara jatuhnya bintang ini dengan yang di masa lalu. Namun secara keseluruhan hingga saat ini belum ada yang istimewa.
Jika tebakanku benar, selama proses jatuhnya bintang, pasti ada sesuatu yang istimewa. Luo Feng telah menunggu saat itu. Luo Feng bercampur dengan kam-kam besar dan bekerja sama dengan Kaisar Tianchen, Chang Qi dan Ku Wu. Meskipun dia tidak dengan sengaja membunuh mayat hidup lainnya, Ku Wu adalah batas kaisar dan Tianchen adalah kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa. Keduanya akan melakukan banyak serangan gabungan. Itu ditambah kekacauan total tempat itu, beberapa barang yang dilemparkan oleh kaisar yang terbunuh kadang-kadang terbang ke sisi tim kecil Luo Feng. Hanya dalam beberapa menit, bahkan aku mendapatkan lebih dari 10 miliar elemen campuran kekayaan. Luo Feng tercengang, tidak heran semua kaisar menjadi gila. Ada kematian dan kekayaan tentang kegilaan. Di dalam ruang yang luas, ada ribuan pintu keluar. Namun, di tengah riak pertarungan, ruang di sekitar akan runtuh, tetapi jalan keluar baru terus muncul. Hati-hati semuanya, Tianchen berteriak dengan cemas, aku terkena serangan jiwa. Apa? Tianchen, kamu terkena serangan jiwa? Ku Wu, Chang Qi dan Luo Feng semua terkejut. Kam Iblis memiliki sekitar 10 prajurit yang menuju, di antaranya ada Kaisar Cimang yang merupakan kaisar puncak lain yang mahir dalam serangan jiwa. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali sebelumnya, saya tidak memiliki jaminan untuk berurusan dengannya. Tianchen berkata, mereka sudah ada di sini. Yang lain sudah melihat. Di kejauhan, 12 prajurit Kam Iblis bergegas ke arah mereka. Tianchen, pemimpin itu sangat jelek. Dia memiliki 4 anggota badan seperti binatang. Dia meraung dengan keras. Ku Wu, seekor naga berkepala 2 sepanjang 10 km juga meraung. Sungai Pedang, tim iblis elit jelas telah menangkap tim kecil Luo Feng. Di pihak Luo Feng, mereka memiliki Ku Wu dan Heavy Arrow yang keduanya merupakan batas kaisar. Nama Blade River telah lama menyebar jauh dan luas, dan mereka semua memperlakukannya sebagai batas kaisar lain juga. Tianchen juga bisa diperlakukan sama. Hanya Chang Qi yang juga terkenal. Secara keseluruhan, tim Luo Feng bisa dikatakan memiliki 4 batas kaisar. Ini juga alasan mengapa mereka bisa tetap aman sebelumnya dan mendapatkan harta dari sekitar mereka. Dan bagi tim iblis untuk bergegas, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri. 12 prajurit memiliki 6 batas kaisar, dan Kaisar Cimang itu pernah bertarung dengan Tianchen di Menara Bintang sebelumnya, tapi mereka tidak bisa saling menghabisi. Meskipun dia tidak bisa membunuh Tianchen, menghentikannya bukanlah masalah. Ayo mundur, Ku Wu memerintahkan. Melolong. Naga berkepala 2 dari sisi iblis melolong, melepaskan kontrol waktu di area tempat tim Luo Feng berada. Waktu berhenti. Merusak. Tim mereka semua melolong dalam, melepaskan kekuatan mereka untuk mengembalikan aliran waktu kembali normal. Haha, Tianchen, kamu akan mati kali ini. Cimang tersenyum lebar, tawanya menusuk. Membunuh mereka. Kesempatan yang langka. Tim elit iblis semuanya sangat bersemangat. Jumlah kekayaan yang bisa mereka dapatkan dari membunuh tim ini sangat gila, terutama Kaisar Blade River yang telah mendapatkan harta menara pengorbanan sebelumnya, yang mampu membuat Heavy Arrow yang koma pulih dalam waktu sesingkat itu. Kekayaannya terkenal di seluruh dunia. Di tengah 100.000 perang abadi, pertarungan tim Luo Feng tidak terlalu mencolok. Sisi mereka memiliki 5 prajurit, dan 4 diantaranya dianggap batas kaisar. Sisi iblis memiliki 12 prajurit, dan 6 diantaranya adalah batas kaisar. Namun, dengan 6 digabungkan bersama, itu memberi mereka kekuatan 1 batas kaisar tambahan. Sisi Luo Feng dirugikan. Pertempuran segera tenggelam dalam kegilaan. Aku hanya bisa menghentikan Cimang, kata Tianchen mendesak. Aku hanya bisa menghentikan sementara 2 batas kaisar digabungkan. Ku Wu juga cemas. Blade River, bisakah kamu menahannya? Serahkan padaku. Luo Feng mengertakkan gigi. Tidak ada cara. Meskipun dia memiliki kristal dewa api terkuat, ledakan itu tidak akan membedakan sekutu dari musuh. Terlebih lagi, pihak musuh memiliki 6 batas kaisar, dan pertahanan gabungan mereka dapat sepenuhnya menahan ledakan. Jika dia meledakkan ketiga kristal yang ada padanya, masih ada harapan, namun itu mungkin berarti sisinya juga akan hilang. Pertama, bunuh puncak kaisar itu. Luo Feng memerintahkan Heavy Arrow. Hua, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan membawa Heavy Arrow. Cepat seperti kilat, membuat kubu iblis tidak punya cara untuk mengejarnya. Kita tidak bisa menangkapnya. Sungai Blade ini terlalu cepat. Berurusan dengan Tianchen dan Ku Wu dulu. Kami akan menggabungkan kekuatan nanti untuk menyelesaikan Blade River. Kam Iblis dengan cepat membuat keputusan untuk menyerah mengejar Luo Feng. Namun bahkan jika mereka melakukannya, Luo Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Luo Feng membawa Heavy Arrow dan bergegas menuju puncak Kaisar Puci. Puci, Heavy Arrow memegang kedua bilah busur dan menebasnya, satu puncak jatuh. Kematian, kematian. Luo Feng sendiri bertarung melawan puncak lainnya.
menggunakan sayap sawu untuk merobek pertahanannya sebelum menggunakan pisau bayangan racun. Dia menebas 50% dari tubuhnya yang tidak bisa mati, mengurangi kekuatannya sebelum menggunakan tebasan lain untuk hampir membunuhnya. Dalam sekejap mata, Heavy Arrow telah menangani 3 puncak kaisar dan Luo Feng telah menyelesaikan 1. Ketika 4 puncak kam iblis jatuh, Kaisar Changqi dari sisi manusia melolong. Dia terlempar ke wilayah bahaya dan langsung menjadi tidak ada apa-apa. Bisakah Ki jatuh? Gemuruh. Kuwu secara bersamaan diserang oleh 3 batas kaisar, nyaris menghindari wilayah bahaya dan melarikan diri. Dia menggigil di dalam ketika dia berkata, "Yang Tianchen, ayo cepat lari, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak bisa melarikan diri." Tianchen juga cemas. Dia berhadapan dengan Qimang dan batas kaisar lainnya dan berada dalam bahaya besar. Luo Feng juga panik. Dalam sekejap, pihaknya telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu, dan bahkan Changqi telah jatuh. "Panah berat, bantu Kuwu. Pertahananmu kuat, kamu harus bisa membawa keduanya ke batas kaisar di sana." Batas kaisar yang membunuh Changqi terbang menuju Kuwu. Kuwu kemudian akan diserang oleh 4 batas kaisar pada saat yang bersamaan. "Ya Tuan, aku akan pergi membantu Tianchen." Luo Feng mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Menurut rencananya, Heavy Arrow mampu menghadang 2 hingga 3 musuh. Dengan dia bekerja sama dengan Kuwu, bahkan dengan 4 batas kaisar menyerang mereka, mereka bisa menahannya. Namun Tianchen dalam bahaya. Kekuatannya dekat dengan Qimang, dan pada saat ini batas kaisar lain membantu Qimang. Satu-satunya alasan Tianchen bisa bertahan adalah karena dia sudah membakar energi abadinya untuk melawan. Qimang dan rekannya telah melakukan hal yang sama dan pertempuran berlangsung sengit. Siluet palu besar yang kabur menabrak Tianchen dengan keras, menyebabkan dia memuntahkan darah, jatuh dengan cepat. Di bawahnya adalah wilayah bahaya. "Tianchen!" Luo Feng mengepakkan sayapnya dan membentuk garis busur, bergegas untuk menghentikannya. Gemuruh. Dengan energi abadi yang terbakar, orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat serangan itu. Luo Feng bertahan dan memperlambatnya, tapi dia juga terseret. Tianchen menatap Luo Feng dengan mendesak. "Weng!" Serangan ilusi jiwa tanpa bentuk, dikirim dari Qimang di atas, mengenai Luo Feng. Saat dia dipukul, Luo Feng kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke bawah. Hal ini membuat Heavy Arrow di kejauhan mengubah ekspresinya menjadi ketakutan saat dia berteriak, "Tuan!" Tianchen juga terlihat sedih saat dia bergegas ke bawah ke arahnya. Tianchen sepertinya kesakitan, tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan yang dingin. "Hahaha, aku benar-benar akan mendapatkan hadiah surgawi kali ini. Saat itu aku berhasil mengendalikan jiwa Qimang, mengizinkannya kembali untuk tinggal di kam iblis. Itu memang langkah yang bijaksana." Dia sangat bersemangat. Tianchen adalah ahli dalam pengendalian jiwa. Dia telah menjalani kehidupan yang sulit dan menghadapi banyak kesulitan. Itu membuatnya memiliki pandangan khusus tentang dunia. Dia dengan penuh semangat berteman dengan sekelompok besar orang, siapapun yang berinteraksi dengannya semua akan berpikir dia bukan orang jahat. Namun di dalam, dia benar-benar sesuatu yang lain. Dia memang pernah bertarung dengan Qimang beberapa kali sebelumnya. Ketiga kalinya mereka bertemu, dia menggunakan teknik jiwanya untuk mengendalikan musuh dan Qimang menjadi budak jiwanya. Tidak ada cara untuk melihatnya di permukaan, ditambah komunikasi sistem tentara kam iblis sangat lemah. Mereka tidak memiliki sistem pemindaian tentara manusia atau otomat. Cara mereka mengumpulkan poin kontribusi mengharuskan mereka untuk merekam semuanya dan menyebarkannya, dan mereka hanya bisa mengirim pesan. Ini memungkinkan dia untuk mengendalikan Kaisar Qimang, dan karena sistem komunikasi yang buruk, tidak ada yang bisa menemukan perubahan dalam dirinya. Karenanya, Qimang terus tinggal di dalam kam iblis, sesekali pergi misi dengan rekan-rekannya, kemudian mereka secara tidak sengaja bertemu dan bekerja sama. Dia telah melakukan ini 3 kali sebelumnya. Suatu ketika, mereka berhasil bekerja sama untuk mengendalikan kaisar lain yang membatasi Kaisar Kabut. Kali ini dengan jatuhnya bintang yang disegel, mereka segera menyadari kesempatan itu. Ketika dia bertemu Luo Feng, dia langsung senang, "Haha, yang Blood River, ini ikan besar. Saya mendengar bahwa dia mendapatkan harta menara pengorbanan, dan dia bahkan bisa membuat Heavy Arrow pulih secepat itu, kekayaannya pasti lebih dari batas normal Kaisar." Oleh karena itu, dia telah memerintahkan Qimang dan Mist untuk segera membawa beberapa teman iblis untuk menyerang mereka bersama. Keduanya sama-sama dikendalikan olehnya, dan ketika Qimang telah bekerja sama dengan batas kaisar lain sebelumnya untuk menyerang Tianchen dan Qimang sama-sama membakar mayat mereka untuk berpura-pura. Sebenarnya, mereka bekerja sama untuk menyerang batas kaisar lainnya bersama-sama. 2 master di serangan jiwa membakar tubuh abadi, tujuan pertama mereka adalah untuk mengontrol batas kaisar itu. Jika itu tidak berhasil, mereka akan membunuhnya.
Namun hasilnya sukses. Langit membantuku, betapa sulitnya mengendalikan batas kaisar. Bahkan jika aku membakar tubuhku yang tidak bisa mati dan meskipun Cimang dan aku mahir dalam serangan jiwa, bahkan dengan semua ini, kemungkinannya sangat kecil. Dan aku benar-benar berhasil. Hahaha. Tian Chen sangat bersemangat. Karenanya, pertarungan kali ini, Tian Chen sudah memiliki 3 batasan kaisar yang membantunya. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang tahu tentang ini sama sekali. Kalian semua adalah targetku. Harta dan kekayaanmu adalah milikku. Dia gila-gila di dalam. Untuk menjadi pejuang mutlak alam semesta, seseorang memiliki pertemuan khusus atau guru yang kuat. Tanpa salah satu atau keduanya, seseorang harus menciptakan peluangnya sendiri. Tian Chen kebetulan mengendalikan Cimang dan membiarkannya kembali secara normal kembali ke kam iblis. Dengan sistem kam iblis yang buruk, itu memungkinkan ini berlangsung untuk sementara waktu dan memberinya kesempatan untuk bangkit. Dia berpura-pura terlempar jauh ke belakang hanya untuk memancing Luo Feng menyelamatkannya. Luo Feng secara alami bergegas masuk tetapi terkena serangan Cimang, jatuh dengan cepat. Tian Chen bergegas turun dengan tatapan sedih, namun di dalamnya dia berpikir, kekayaanmu adalah milikku, itu milikku. Tidak ada orang lain yang akan mendapatkannya? Dia menyaksikan Luo Feng jatuh menuju wilayah bahaya. Khawatir bahwa kekayaannya akan dicuri oleh prajurit lain, maka dia adalah orang pertama yang mengejarnya. Tian Chen bergegas ke bawah. Menguasai, Heavy Arrow yang jauh tidak peduli dengan Kuwu, dan segera bergegas. Kuwu tidak berani melawan 4 batas kaisar, dengan cepat mundur dengan Heavy Arrow dan terbang menuju Luo Feng. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka terbang, bagaimana mereka bisa mengejar? Mereka melihat, Luo Feng akan jatuh ke wilayah bahaya. HMPH, mata Luo Feng bersinar saat dia bangun. Saat itu ketika dia mengambil bagian dalam pertempuran jenius, kondisi mentalnya telah mencapai batas level pertama, lama mencapai level mengetahui diri sendiri. Namun, dia belum mencapai level kedua, mendorong batas saat dia tumbuh. Kota kekacauan utama, perang wilayah luar, ribuan tahun pelatihan, namun dia tetap pada batas ini. Menyempurnakannya dengan gila-gilaan, itu membuat keyakinannya sangat kokoh. Tekadnya tumbuh semakin menakutkan. Nenek moyang Cina mungkin tidak memiliki waktu ribuan tahun untuk memperbaiki kondisi mental mereka. Hati dan pikirannya telah lama dimurnikan menjadi berlian, dan mampu melihat apapun tanpa setitik debu. Itu tajam dan menusuk. Ini adalah kondisi mentalnya. Bahkan ketika terkena serangan jiwa, dia mungkin dalam sedikit masalah. Dia mungkin harus membiarkan binatang bertanduk emas itu muncul. Tapi ilusi, Luo Feng bisa menggunakan tekadnya untuk menerobos. Tian Chen, Luo Feng menatapnya, matanya dipenuhi kegilaan, ini kamu. Saat Luo Feng terbangun, dia tahu Tian Chen telah merencanakan ini. Pertama, Tian Chen adalah ahli dalam serangan jiwa. Dia tahu Luo Feng akan datang menyelamatkannya, bagaimana dia bisa membiarkan serangan musuh Cimang mengenai Luo Feng? Apakah dia akan melakukan kesalahan besar seperti itu? Kedua, ketika Luo Feng berpegangan pada Tian Chen, secara teori, Tian Chen seharusnya sangat melawan kekuatan serangan itu. Namun, dia tidak hanya tidak melawan, tetapi ketika Luo Feng memegangnya, dia bahkan mendorong Luo Feng sedikit lagi. Ketika Luo Feng merasakan kekuatan serangan itu, dia terkena ilusi. Force, Illusion, kombinasi sempurna. Semuanya disiapkan dengan sempurna untuk Luo Feng. Dia seharusnya mati karena ini? Tidak baik. Tian Chen melihat Luo Feng terbangun dan terkejut. Dia telah menebak bahwa Luo Feng tahu rahasianya, namun matanya berkilat dingin. Sudah terlambat, jarak ke daerah bahaya terlalu dekat dan kekuatan jatuhnya terlalu kuat, tidak ada cara untuk berhenti sekarang. Sudah terlambat, Luo Feng memperhatikan ini juga. Kekuatan jatuhnya terlalu kuat dan bahkan dengan sayap sawu, dia tidak punya cara untuk menghindari wilayah bahaya yang luas. Dia membalik tangannya dan menghasilkan kristal dewa api terkuat, siap meledak. Saya tidak bisa melarikan diri, saya akan menggunakan kristal untuk melarikan diri dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong saya. Reaksi Luo Feng sederhana dan mematikan, selama ledakan, jarak dekat juga akan membunuh Tian Chen yang jahat itu. Tidak baik, ekspresi Tian Chen berubah, dia mencoba membunuh kita semua bersama-sama. Namun saat Luo Feng mengeluarkan kristal dewa api, energi misterius yang tak tertahankan langsung menutupi Luo Feng, sebuah suara bergema di telinga, pikiran, dan kesadarannya, nak, kemari. Hua. Dengan lebih dari 100.000 kematian yang bertarung habis-habisan di atas, bahkan Dalong, Lightfall dan Seven Blade, dengan ribuan pintu keluar runtuh dan yang baru muncul, satu tiba-tiba muncul di hadapan Luo Feng, membuatnya bahkan tidak bisa menghindar. Sebenarnya, energi misterius itu sebenarnya telah membimbingnya ke dalamnya. Siu, Luo Feng memegang kristal dewa api dan bergegas melalui pintu keluar, meninggalkan ruang.
Tian Chen, yang menyesal dan ketakutan setelah melihat Luo Feng mengeluarkan kristal dewa api terkuat, merasa lega saat menemukan dia jatuh ke pintu keluar, meninggalkan ruang sama sekali. Aku selamat, dia menyembur. Keberuntungan saya tidak buruk, saya berhasil bekerja dengan Cimang sebelumnya untuk mengendalikan batas kaisar. Saya pikir itu cukup beruntung, dan sekarang bahkan ketika yang mengeluarkan kristal dewa api terkuat pada saat terakhir, tepat sebelum kematian saya, siapa yang mengira jalan keluar muncul di sana dan menyedotnya, memungkinkan saya untuk terus hidup. Keberuntungan. Tian Chen sedang merayakan di dalam, setelah itu dia berpikir, apakah disinilah era saya dimulai? Meskipun rencananya melawan Luo Feng gagal, membiarkan Luo Feng mengetahui warna aslinya, dia tidak khawatir atau menyesal. Lagi pula dibandingkan dengan mempertahankan hidupnya, apa artinya memiliki satu musuh lagi baginya? Saya memiliki 2 budak batas kaisar, dan Cimang yang mendekati tingkat kekuatan saya. Juga di tengah perang gila ini, saya dapat menggunakan kekuatan ini untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan besar untuk meningkatkan kekuatan saya lebih jauh. Dengan kekuatan seperti itu, akan aku masih takut pada Kaisar Blade River? Karena aku gagal dalam rencana ini, ada 3 batasan kaisar lagi di sisi iblis, dan aku harus menghadapi Cimang dan Heavy Arrow. Dia segera mengambil keputusan. Pertama-tama aku akan membiarkan sisi iblis berurusan dengan Kuwu dan Heavy Arrow, lalu aku akan diam-diam menggunakannya untuk menyingkirkan batas kaisar sisi iblis yang tidak berada di bawah kendaliku. Ini adalah rencana idealnya. Namun, bahkan jika dia baru saja membunuh batas 3 kaisar, penghasilannya sudah akan mengejutkan. Jika dia bisa mengendalikan jiwa yang lain, maka itu akan menjadi hari keberuntungannya. Menguasai. Heavy Arrow bergegas mendekat. Weng, pintu keluar Luo Feng lolos hancur. Menguasai. Heavy Arrow memanggil dari dalam. Namun itu tidak gila seperti sebelumnya, setidaknya tuannya tidak dalam bahaya. Luo Feng terbungkus dalam energi misterius itu, tidak mampu melawan saat dia melewati pintu keluar. Panggilan itu bergema di benaknya. Anak, ayo. Setelah memasuki pintu keluar, dia tidak muncul di ruang terlarang lain, melainkan terbang di sepanjang jalur yang penuh warna. Hua-hua, sebuah jalan yang indah. Luo Feng melilit dan terbang terus-menerus. Ruang di sekelilingnya melengkung dan dia bisa melihat bintang-bintang besar yang disegel di sekitar pilar-pilar besar. Ada banyak harta dengan energi yang kuat, hanya Luo Feng yang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Panah berat, panah berat. Luo Feng memanggil secara mental ke Heavy Arrow. Budak jiwa dan tuannya memiliki ikatan melalui jiwa mereka. Selama jarak di antara mereka tidak masuk akal, mereka bisa berkomunikasi melalui jiwa mereka. Karena mereka berdua masih berada di dalam menara bintang, tidak peduli seberapa jauh mereka berada di dalam, dengan kekuatan jiwa mereka, mereka dapat dengan mudah berkomunikasi. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Heavy Arrow. Aku baik-baik saja. Ingat, Tian Chen jahat. Dia mencoba membunuhku lebih awal dan aku hampir mati. Dan aku curiga Cimang dari pihak iblis memiliki kesepakatan dengannya. Bagaimanapun, katakan ini pada Kuwu dan lari secepat mungkin. Mungkin, bergaul dengan manusia lain dan menanggungnya. Pertama-tama tinggalkan ruang angkasa dan menara bintang, dan tunggu aku kembali. Ya Tuan, Luo Feng sedikit santai. Bukannya dia tidak ingin balas dendam. Tapi, dia telah mencoba menyelamatkan Tian Chen tetapi sebenarnya digunakan dan hampir terbunuh. Tidak peduli siapa itu, mereka pasti ingin membalas dendam, namun Tian Chen bagaimanapun juga masih manusia. Dengan ancaman sistem tentara, Luo Feng tidak berani melawan sekutu. Membunuh sekutu berarti kematian, itu akan menghasilkan sejumlah besar kaum manusia yang menggabungkan kekuatan mereka untuk membunuhnya. Bahkan gurunya pemimpin kota kekacauan utama tidak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun, ini adalah sistem ketat yang dibuat oleh manusia dan ras lain yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana dia bisa melawannya? Saya tidak bisa melawan sistem tentara. Tapi ada celah, pikir Luo Feng. Seperti sistem tentara bergantung pada pemindaian untuk mengamati pertempuran sebelum membuat keputusan. Dan pemindaian bergantung pada perangkat pemindaian. Perangkat ini secara alami memiliki keterbatasan, seperti ketika saya pergi untuk menyelamatkan Tian Chen sebelumnya dan dia diam-diam menambahkan lebih banyak kekuatan ke jatuh. Perangkat tidak memiliki cara untuk mengukur itu. Meski begitu, Tian Chen itu. Aku memperlakukanmu sebagai saudara dan kamu mencoba membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menemukan kedamaian? Luo Feng mengamuk di dalam. Sistem tentara adalah otoritas pendisiplinan pada para prajurit. Ketika saya memilih untuk pensiun nanti, saya tidak akan menjadi prajurit kaum manusia lagi. Meskipun itu berarti prajurit manusia lainnya dapat membunuh saya tanpa dampak apapun, saya bisa lakukan yang sama. Tian Chen telah ditandai untuk kematian dalam pikiran Luo Feng. Banyak pikiran melayang di benaknya saat dia dibawa oleh energi misterius, terbang melalui jalur yang melengkung.
Gemuruh, energi misterius itu menyebar. Luo Feng terbang keluar dari jalur dan mendarat di tanah. Dia berbalik seperti bulu dan dengan lembut berdiri. Dia melihat sekeliling. Ini adalah kuil misterius yang luas. Ada total 9 pilar setinggi lebih dari 10.000 km yang menopangnya. Di udara di atas, ada banyak bintang yang disegel. Bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya ini tampak hampir seperti galaksi di atas seluruh kuil. Kuil ini tampak mengapung di tengah di antara bintang-bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah, dia melihat ke atas. Di kejauhan duduk siluet. Dia memiliki tubuh seperti ular panjang, dan bagian atasnya adalah manusia. Jenggot ungunya terkulai ke bawah dan kelopak matanya juga menggantung dengan lembut. Namun, tekanan besar yang dia berikan membuat siapapun secara alami tunduk. Energinya sangat besar dan tidak ada habisnya, meskipun tidak keras, tidak memungkinkan adanya perlawanan. Anak, suara kuno bergema darinya, kemarilah. Itu dia yang membawaku ke sini, pikir Luo Feng. Dan tekanan mengerikan apa? Ini jauh lebih kuat dari Ksatria Si Huo, dan bahkan dekat dengan pemimpin kota kekacauan utama. Apakah dia makhluk tingkat master alam semesta? Luo Feng setidaknya mengerti satu hal ini. Ketika dia berdiri di depan makhluk ini, dia seperti semut tanpa kekuatan apapun. Karena memang begitu, lebih baik patuh saja. Di dalam kuil yang berdiri di tengah-tengah bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya, 2 orang berdiri. Salah satunya adalah manusia bertubuh ular sementara yang lain adalah Luo Feng. Luo Feng berjalan ke arahnya. Makhluk hebat ini tampak seperti manusia. Dia pikir, tapi 4 balapan puncak belum mengendalikan menara bintang. Bagaimana bisa makhluk ini benar-benar tinggal di sini dan memanggilku? Manusia ular buas ini tampak seperti salah satu dari banyak ras. Seperti apeman, manusia serigala, manusia ular del, mereka semua dianggap sebagai bagian dari kemanusiaan. Lebih tua, Luo Feng membungkuk hormat. Duduk, makhluk kuno yang kuat itu menunjuk ke tanah. Ya, Luo Feng segera duduk di samping. Apakah kamu dipenuhi dengan kecurigaan? Makhluk agung itu menatapnya, dia tersenyum. Bertanya-tanya mengapa menara memanggilmu namun kamu tidak bisa menjadi tuannya. Ingin tahu mengapa kamu bertemu penjaga terlarang yang begitu kuat saat kamu datang, dan bahkan bertanya-tanya tentang jatuhnya bintang yang disegel? Luo Feng terkejut. Makhluk ini bahkan tahu tentang menara bintang yang memanggilnya? Ya, saya penuh dengan pertanyaan, mohon pencerahannya. Luo Feng menjawab dengan hormat. Aku sudah menunggumu terlalu lama. Makhluk itu menghela nafas. Tentu saja, saya biasanya hanya meninggalkan klon di sini, hanya bergegas ke sini secara pribadi ketika saya tahu Anda ada di sini. Ah, saya belum memperkenalkan diri. Saya dipanggil Putih, saya penjaga menara bintang, dan juga yang menyambutmu di sini. Luo Feng tercengang. Kamu bukan pencipta menara? Aku. Anda bertanya-tanya tentang siapa yang meninggalkan Anda manual? Anda bertanya-tanya siapa yang menciptakan menara bintang? Putih menatapnya sambil tersenyum. Haha, aku adalah pelayan pertama dari pencipta menara bintang. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menjadi master alam semesta, tuanku cukup anggun untuk menerimaku sebagai muridnya. Saya adalah murid pertamanya. Pemimpin Rasian Sen adalah murid keduanya. Dia memiliki banyak bawahan, tetapi hanya 2 murid. Saya beruntung, karena saya telah mengikutinya paling lama. Karena kekuatan saya dan betapa sentimentalnya dia, maka saya berhak menjadi muridnya. Tetapi Rasian Sen dan ras Earthling, itu adalah inti sebenarnya dari apa guru menuangkan jiwanya ke dalamnya. Putih memandang Luo Feng. Ada 2 kandidat lain dari bumi sebelum itu gagal, kamu adalah yang ketiga. Datang ke sini 8,2 miliar tahun setelah yang kedua. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi seperti pemimpin Rasian Sen, kamu akan menjadi pemimpin. Dari ras bumi, murid guru ketiga. Jika kamu gagal, kamu akan berakhir seperti 2 orang sebelumnya. Hanya kematian yang menunggumu. Luo Feng tercengang. Ada 2 kandidat sebelum dia. Dia adalah orang ketiga yang datang 8,2 miliar tahun kemudian. Pemimpin Rasian Sen, pemimpin ras Earthling, pemimpin Rasian Sen dan Putih ini, siapa guru mereka? Pencipta manual tanpa nama dan menara bintang, yang secara khusus memproduksi Rasian Sen dan ras Earthling? Apakah ini prajurit suku maha kuasa pendiri dojo-dojo besar? Banyak pikiran melintas di benaknya.